sistematis teologi yang bagaimana katanya itu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Teologi merupakan pengertian dan menyari dan mengumpulkan pengertian-pengertian tentang wahyu Tuhan yang tercantum di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Tuhan mengwahyukan kebenaran. Kebenaran yang dari Allah. Kebenaran tentang Allah. Dan kebenaran tentang manusia yang dicipta dan harus bergabung dengan Allah. Kebenaran tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Kebenaran tentang manusia yang sudah diselamatkan bagaimana mencintai, melayani dan beriman kepada Allah. Kebenaran mengenai manusia yang dicipta Allah harus bagaimana mencintai sesama manusia. Kebenaran bagaimana manusia boleh membawa manusia yang lain kembali kepada Allah. Semua kebenaran ini disistematiskan. Akhirnya itu disebut sistematik teologi. Wahyu kebenaran Tuhan itu Alkitab. Pengertian kebenaran Alkitab itu namanya teologia. Teologia berarti mempelajari firman Tuhan dan mengerti ilmu ketuhanan. Itu namanya teologia. Dengan ada sistematik, maka kita teratur, tidak kacau balau. Biasanya dalam sistematik itu ada doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin gereja, doktrin tentang hal rohani, yaitu malaikat dan setan, doktrin tentang sejarah dan kedatangan Kristus pada akhir zaman. Nah, ini semua di sistemkan sehingga kita mengerti akan setiap bidang yang penting dan kita mendapatkan tuntunan untuk mengerti kebenaran. Tetapi dalam sistematik teologi banyak hal yang kurang. Misalnya teologi sejarah tidak ada. Teologi sengsara tidak ada. Teologi kebudayaan tidak ada. Teologi politik tidak ada. Sehingga kita mengerti teologi dari golongan yang disebut reform itu mengajar masih ada mandat budaya. Sehingga sistem teologi itu adalah sistem untuk mentegakkan iman. Tetapi teologi selain membentuk iman juga menuntun kita bagaimana berkebudayaan. Nah, itu namanya mandat budaya. Dan banyak orang yang mempelajari teologi, dia lupa mengabarkan Injil. Dan banyak orang yang mengabari Injil, dia tidak suka belajar teologi. Itu sebab gereja akan menjadi lemah tanpa teologi, seperti makhluk yang tidak ada kerangka tulang. Tanpa penginjilan, seperti manusia yang bertulang tapi tidak ada daging. Kalau bertulang tidak daging itu namanya tengkorak. Yang berdaging tidak tulang itu namanya segerombolan daging, tidak tahu jadi apa-apa. Berdaging dan bertulang itu menjadi manusia yang berbentuk, tetapi masih kurang dua hal: napas dan darah. Bertulang berdiri, berdaging berbobot, bernapas hidup, berdarah meneruskan hidup dan sistem defense sehingga bisa hidup dengan kuat dan melawan musuh. Itu sebab kita perlu penginjilan, kita perlu iman di dalam Kristus.